Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para kiai ingkang boten kula sebat setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat lan ta'zim kaula dumateng beliau-beliau, dumateng sahibul bait, sahibul hajah, Haji Khairon sekeluarga, boten kesupen kepada hadirin wal hadirat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersama-sama kumpul di majlis yang insya Allah penuh berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah Ta'ala akan membuka pintu rahmatnya Allah sehingga doa-doa kita, hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab majlis seperti ini adalah majlis turunnya rahmatnya Allah, turun berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sallallahu alaihi sallallahu alaihi asyra marrat. Al hadis au kama qol. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kali sholawat. Sholawat dari Allah kepada hamba apa? Yaitu rahmat daripada Allah. Maka dikatakan oleh Abdullah As-Sakak, ketika orang mendapatkan satu daripada rahmatnya Allah, orang mendapatkan satu daripada rahmatnya Allah, itu sudah cukup untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apalagi kita membaca sholawat berkali-kali di tempat ini. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini sedikit akan saya sampaikan makalah daripada Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang masalah tauhid, lebih-lebih masalah rezeki. Sebab rezeki di zaman sekarang itu dipakai akal. Padahal rezeki itu adalah iman. Bukan masalah akal atau bukan masalah kecerdasan. Tapi rezeki itu adalah masalah iman. Sebab apa? Sebab rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba bukan karena akalnya yang pintar, bukan karena uletnya dalam bekerja, tapi apa? Karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an pernah berkata dalam kitab Al-Maqamat yang dikumpulkan oleh Syekh Fadil Al-Jailani. Dalam kitabnya diterangkan arba'atu asya'a kasyai'in wahid.
Ada 4 perkara itu seakan-akan menjadi satu. Masalah urusan rizki. Kadang orang itu sekarang masalah rizki itu nomor 1 kayak-kayak. Sampai orang-orang itu membela rizki mengalahkan iman. Ya, orang itu membela demi mendapatkan rizki, iman nomor 2 atau nomor 10. Ya, nyatanya apa? Kadang ada orang yang sibuk bekerja sampai lupa melaksanakan ibadah. Banyak orang yang ingin kaya tapi dengan cara yang salah. Ya, justru ibadah sebetulnya bekerja itu untuk ibadah kepada Allah, justru yang didapat adalah murkanya Allah. Karena apa? Yaitu jalan yang salah. Ini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, arba'atu asya'a ka syai'in wahid. Ada 4 perkara dalam urusan rizki itu seperti jadi satu. Yang pertama adalah rizqun maqsumun la yazdad. Rizki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak akan bertambah. Sudah ada takarannya sendiri-sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah sudah membagi. Ya, membagi itu ya bukan, Allah itu membagi bukan berarti rata, tidak. Ya sesuai dengan kebutuhan. Rizki itu datang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau orang sekarang mengatakan rizki itu datang sesuai keinginan. Makanya orang sekarang banyak sumpeke karena apa? Akeh kepinginane gak ono rezekine. Ya, kepinginane akeh. Pengin iko, pengin iki, pengin iki, akeh kepinginane. Ya ada gelombang. Karena apa? Banyak kepinginan. Padahal rezeki itu bukan karena banyak kepinginan, tapi rezeki itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, bukan hal keinginan. Makanya orang yang tenang itu orang yang gak banyak kepingin. Orang yang banyak sumpek, wong sing akeh kepinginan. Sampeyan titenono. Lah sampeyan duwe akeh kepinginan, sumpek isine. Ngapa maneh kepinginane gak keturutan, kok tambah sumpek maneh. Berarti sing guyu iki nglakoni. Nah, sing guyu iki berarti nglakoni, ngrasa berarti. Ini, rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Nah, tidak akan bertambah karena apa? Sudah tata caranya. Ada sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya dikatakan dalam kata hikmah, mudrijlak ala qadri lihafik. Panjangkan kakimu menurut kadar sesuai dengan selimutmu. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Panjangkan keinginan kita sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kita hidup akan menjadi tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, fi waqtin ma'lumin la yata'akhir. Rizki itu sudah ada waktunya. Dan tidak mungkin rizki itu diakhirkan. Rizki itu ada waktunya. Kapan orang itu kaya, kapan orang itu belum kaya. Oh, sudah ada waktunya. Kalau rizki itu dipaksa sebelum waktunya, itu bukan menjadi rizki, akan menjadi penyakit. Ya, zaman tahu rawon itu enak apa enggak? Zaman kei nenggone arek cilik sing umur 6 ulan. Sate gomo enak apa enggak? Zaman coba kasih anak yang umur 3 bulan. Lekak mati langsung. Karena apa? Belum waktunya. Belum waktunya. Kalau sudah waktunya enak. Ya, makanya ketika kita ditutup sama Allah, kata Imam Jauzi dikatakan, ya, pintu rezeki tertutup satu akan terbuka kedua. Ketika tertutup dua, maka akan terbuka 4. Ketika pintu rezeki itu tertutup 4, maka terbuka pintu rezeki 8. Apa? Yang pertama, ketika pintu rezekinya manusia, ketika di dalam rahim itu melalui ari-ari. Ya, melalui ari-ari ibunya. Jadi satu pintu. Ya, melalui satu pintu.
Ketika pintu satu tertutup, nah, yaitu dilahirkan. Maka rizkinya menjadi dua. Apa? Yaitu ASI daripada ibunya. Nah, ASI daripada ibunya. Ketika ASI itu tertutup, jangan kita berkecil hati. Karena apa? Ada 4 pintu yang terbuka. Apa? 2, 1 dari susu, yang 1 daripada air. Yang jenis makanan 1 dari tumbuhan, yang satunya daripada jenis hayawan, daging-dagingan. Ketika orang itu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada Allah, pintu 4 tertutup, yaitu dengan kematian, akan dibuka pintu 8, yaitu pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, pintunya Allah, pintu surganya Allah itu ada 8. Dan ada orang yang mendapatkan kelebihan, ya, orang yang mendapatkan anugerah daripada Allah untuk bisa masuk daripada pintu 8 yang ia inginkan. Dari mana? Terserah dari pintu 8 itu. Siapa di antaranya? Di antaranya yaitu orang yang menyempurnakan wudu, ya, orang yang dawamul wudu, ya, orang yang selalu menjaga wudu, dan setelah wudu dia itu membaca doa setelah wudu, setelah itu diikuti dengan tahiyat di syukril wudu, insya Allah orang itu akan mendapatkan 8 pintu dibuka oleh Allah, dan dia masuk daripada pintu yang mau ia kehendaki. Itu kehebatan orang yang mau dawamul wudu. Ini hanya kita jangan apa rezeki, wis ada waktunya. Ya, masalah rezeki ada waktunya. Kok belum kaya, wis ojo ngersolo. Karena apa? Sudah waktunya. Oh, mungkin ini belum waktunya. Ya, ini. Yang ketiga, fi sababin mahkumin la yanqalib. Rezeki itu ada sebab-sebab yang kuat. Rezeki itu ada sebab-sebab yang kuat. Di antara sebab yang paling kuat adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beliau mendapatkan rezeki, didatangi rezekinya. Bukan kita mendatangi rezeki, tapi rezeki yang datang kepada kita. Bagaimana cerita dari Yai Hamid? Dikasih uang 1 miliar, ditolak. Sampean ono nggak sing kei duit 1 miliar? Nah ono, ya bengi turu tok. Ya, bengi turu tok kate ono sing kei rezeki, ya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilihat jadi emas. Mungkin orang monang maning dikei seperti itu, wah, rebutan, jadi viral langsung. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karomah, yang namanya apa yang bisa dilihat atau yang bisa dipegang menjadi emas, minta kepada Allah, ya Allah cabut karomah ini. Sebab apa? Sebab ketika orang itu diberi karomah, kadang orang itu lalai. Asik dengan karomahnya, asik dengan kelebihannya, padahal itu hakikatnya adalah hijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru kami pernah mengatakan, ya, karomah itu derajat terendah daripada wali. Ya, terendah daripada wali. Lek ono wong dikei ujian karomah, dikei keramat titik ae, gak kuat, gak iso bakal dadi wali. Meskipun dinobatkan sebagai wali. Ya, dinobatkan wah akeh sing ngarani wali, tapi dia tidak kuat dengan karomah. Diberi kasyaf oleh Allah, gak kuat, gak bakal munggah derajatnya. Nah, kadang orang sekarang wah kasyaf, dianggap wali sing bedhi. Wah, padahal ibadahnya gak karu-karuan. Ya, kalau kita itu melihat wali, itu jangan daripada karomahnya. Sebab apa? Karomah itu di dalam kitab Iqadul Himam, syarah daripada hikam, itu ada 2. Yang datang daripada malaikat, ada yang datang daripada jin.
Ini tidak bisa dibedakan. Ini tidak bisa dibedakan. Mana yang jin, mana yang malaikat, tidak bisa dibedakan. Nah kalau kita terpaku dengan karomah, wali itu adalah karomah, ya akhirnya kita tertipu dengan karomahnya itu tadi. Tapi apa? Dilihat daripada istiqomahnya, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu ibadah kepada Allah, itulah yang dianggap sebagai wali meskipun tidak mempunyai karomah. Karena kata guru kami, banyak wali yang mempunyai karomah, tapi lebih banyak lagi wali yang tidak mempunyai karomah. Ini hati-hati. Nah, makanya kata Sayyid Ali Zainal Abidin, Innallah khaba'a salasan fi salasin. Allah Ta'ala itu menyimpan 3 perkara, ada di 3 perkara. Yang pertama adalah Innallah khaba'a Innallah khaba'a ridha'u fi ta'ati wa la tahkiranna minha syai'a. Allah Ta'ala itu menyimpan ridhonya ada di taatnya. Maka jangan kita remehkan meskipun taat itu sedikit. Jangan remehkan, oh taat itu sedikit. Jangan remehkan. Bagaimana Bishr Al-Hafi, beliau diangkat jadi walinya Allah gara-gara apa? Gara-gara secari kertas, yang kertas itu dimiliki, ada mushaf Al-Quran, dimiliki orang Yahudi. Mushaf itu dimiliki orang Yahudi, lembaran Quran itu dimiliki orang Yahudi. Bishr Al-Hafi waktu itu mempunyai uang 2 dirham, uang duit 2 dirham. Akhirnya Bishr Al-Hafi melihat kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya, melihat seperti itu, Bishr Al-Hafi gak tega, ini ada asmanya Allah, ini adalah ada Al-Qur'annya, tulisan Al-Qur'annya, dia beli 1 dirham. Yang 1 dirham dia belikan minyak wangi. Setelah itu malamnya mimpi, seakan-akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya, hai Bishr, seperti engkau memberi harum namaku, maka aku harumkan namamu ada di dunia dan di langit. Itu Bishr Al-Hafi, ya, seorang wali min auliyaillah, diangkat jadi walinya Allah gara-gara kertas. Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah mengatakan, banyak orang yang jadi wali gara-gara berkhidmah. Apa? Berkhidmah menata sandal. Ya, banyak wali yang angkat jadi wali gara-gara menata sandal. Loh kok bisa? Kok bisa orang menata sandal itu diangkat jadi wali, kata? Karena orang yang menata sandal bukan sandal guru tok. Lah sandal guru tok wis pasti. Iki sandale wong ditoto, dirapikan. Loh kok bisa seperti itu? Karena orang itu ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah ibadah menyenangkan orang lain. Ibadah yang menyenangkan orang lain. Loh saiki kan ibadah paling angel nyenengno wong. Sing gampang apa? Ngilokno wong. Ngilokno wong gampang, apa maneh maido wong. Mau itu gampang, maido. Wong ku gak iso, gak pecus, gampang, paling gampang maido itu. Ini. Yang kedua, innallaha khaba'a suhtahu fi ma'siyati fala tahkiranna minha syai'a. Allah Ta'ala itu menyimpan murkanya ada di maksiatnya. Maka jangan remehkan maksiat itu meskipun sedikit. Diterangkan di dalam hadis Muslim, ada seorang wanita yang dimasukkan api neraka gara-gara dia mempunyai kucing, kucingnya gak dipakani, dikerangkeng, dikurung sampai mati. Karena sampeyan duwe manuk gak dipakani, hati-hati. Biasanya kan seneng manuk sing lanang-lanang. Hati-hati gak dipakani, ya, gak diculno. Lho iso penyebab daripada murkanya Allah datang. Banyak. Yang nomor 3, innallaha khaba'a wilayatahu baina ibadi. Allah Ta'ala menyimpan kewaliannya di antara para hambanya. Maka tidak tahu, kita tidak boleh husnudzon kepada orang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita hebat, apalagi merasa diri kita hebat meremehkan orang lain.
Sebab apa? Khawatir yang kita remehkan itu adalah waliyun min auliyaillah. Jangan dianggap wali itu serbane gede, dianggap gamisan, nang dindi maca menyekel tasbih wali. Belum tentu. Bagaimana Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni menjadi sayyidut tabi'in, menjadi pemimpinnya tabi'in. Beliau bertemu dengan Sayyidina Umar. Terus ditanya oleh Sayyidina Umar, "Hei Uwais, mau kemana kamu?" "Saya mau ke Kufah." "Hei Uwais, apakah aku beri surat sakti supaya kamu itu bisa dijamu oleh gubernur Kufah, oleh pemerintahan Kufah, karena engkau ini adalah orang yang hebat di sisi Allah, orang yang dekat di sisi Allah." Apa jawab Uwais? "Aku enggak mau, aku lebih baik dianggap orang gila daripada orang yang waras." Kalau sekarang enggak, pingin dianggap waras asini edan. Ya, wong itu dianggap waras pingin asini edan. Nah, ini akeh. Ini makanya Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, sampai Rasulullah kirim salam kepada Uwais Al-Qarni untuk dimintai doa, ya, untuk dimintai istighfar. Ya, itulah Uwais Al-Qarni. Nah, sebab yang terkuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sedikit cerita, ada seorang yang ingin mendapatkan emas, ya, ingin ilmu kimia. Kimia itu ilmu yang bikin tanah jadi emas. Akhirnya sowan kepada Syekh Abi Hasan Asyadzili. Sowan kepada Syekh Abi Hasan Asyadzili. Syekh Abi Hasan Asyadzili, saya itu pingin ilmu, saman ajari ilmu yang ilmu itu bisa membikin tanah jadi emas. Mungkin saman diajari seneng ya. Ya. Ini ya wes, kamu ke sini ya, kamu istiqomah dawamul wudu. Ya, kamu istiqomah dawamul wudu, setelah wudu kamu sholat li syukril wudu. Setiap kamu batal wudu. Akhirnya selama 40 hari kamu kesini lagi ya. Pokok kamu batal wudu terus sholat di syukril wudu. Akhirnya dilakoni. Karena dilakoni. Pas hari ke-40 ya, itu menimba air dari sumur. Ternyata apa? Yang keluar adalah emas. Nah, sumur asine banyu itu berubah jadi emas. Tapi sama muridnya Syekh Abi Hasan Asyadzili ini dibuang. Apa? Wis gak gelem donya. Karena apa? Asik karo ibadah nenggene Gusti Allah. Nek awak dhewe kan ndak ibadah duwe akeh tok teko duwike. Ini ya, takwa kepada Allah. Ikhlaskan hati kepada Allah, berkhidmah kepada Allah, insya Allah dunia akan berkhidmah kepada kita. Yang keempat, jangan lama-lama karena sudah lapar semuanya mungkin. Yang keempat, fi atharin maktub. Ya, rizki itu sudah ada ketentuannya, sudah ditulis. Iki dadi wong sugih, iki dadi wong melarat, iki dadi wong gak duwe, iki dadi wong sing biasa. Wis ana tulisane. Gak usah diireni. Dan gak usah diireni, ya. Rizki itu gak bisa diireni, ndak iso. Pekerjaane padha, dodolane padha, rizkine siji. Ya, dodolane padha. Ya, pekerjaane padha, sing didol padha, rizkine siji. Lha iku. Karena apa? Sudah ada ketentuannya. Makanya hidup yang nikmat itu ada 2 resepnya. Yang lek sampean niku pingin urip enak, resepe ono loro. Apa? Sing pertama, ojo kipu. Nah, ojo kipu. Lek sampean kipu, sumpek urip sampean. Nah, wong titik ya kan kipu. Tuku sepeda motor teko ndi iku. Ojo-ojo maneh. Wis kipu. Yang nomor 2, ketika kita pingin tenang, ojo ngelok nikmati wong, gelok nikmati awake dhewe. Nah, gelok nikmati awake dhewe. Aku gak ndek nikmat apa, mulai biyen melarat ini iki. Kadang ngono wong saiki. Mulai biyen rezekine Senin Kemis umpamane. Lha sampeyan niku nikmati Gusti Allah iku akeh.
Sampeyan iso kedip. Iso kedip enggak? Sedina ping pira? Seumpama sampeyan ndak iso kedip, ya apa sampeyan? Mendulut tok. Nuwun sewu, entut. Sampeyan ngentut ping pira sedina? Hah? Seumpama sampeyan ndak iso ngentut. Hah? Rumah sakit piro biayane? Lha iku sing ketok. Lha gurung mripat iso kedip. Piro? Gurung paru-paru. Gurung jantung. Gurung liver. Gurung empedu. Gurung saraf. Gurung ginjal. Gurung batu empedu. Gurung iki. Makanya ketika kita menghitung nikmatnya Allah, didisi kali Allah, la tuhsuha. Makanya urip awak dhewe iki akan susah apa mikirno rezekine wong. Dipikir rezekine wong. Gak tahu mikir rezekine awake dhewe. Rezekine wong dipikir. Karena sumpek uripe. Karena rezeki awake dhewe iku ya Allah, aku wis tau ndak nyukuri nikmate Gusti Allah sing rupa mripat. Aku tahu enggak nikmat mensyukuri nikmate Gusti Allah sing rupa jantung. Tahu enggak mensyukuri nikmati Allah sing rupa paru-paru. Lho kadang kita niki dikei nikmat akeh gak tau syukur. Sing akeh kufur. Ya, sing akeh kufur. Wah, nikmati itu. Waduh Gusti kok ngene urip mulai biyen. Kira-kira ono ndak wong ngeten iki? Apa? Oh, kathah. Aku pikir gak ono ning Bali. Wong Bali sugih-sugih jarene. Mbok sugih utang, mbok sugih apa? Ya. Wong Bali sugih-sugih jarene. Mbok sugih utang, mbok sugih apa? Mbok sugih masalah ya karo. Ya, iki. Karena kita itu kadang minta kepada Allah nikmat yang belum tentu kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya, kadang njaluk nang Gusti Allah gurung iso syukur kepada Allah wis njaluk. Lho padahal sing nikmat sing ono gak tau disyukuri. Nah itulah makanya hidup yang nikmat, hidup ojo kepo. Sing nomor loro hidup nikmat adalah ketika orang itu memandang nikmat dari Allah